Kita persilakan Bapak Erik untuk memberikan training malam hari ini. Kita berikan jempol kita. Oke, mantap. Baik. Ada perdana Silakan, Bapak MC Erik. di Zoom Eagle Amazing 101. Terima kasih ya. Practice make perfect. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Kita belajar malam hari ini bagaimana memulai bisnis Anda, potensi ke depannya, dan apa yang sedang Anda jalankan. Semoga memotivasi dan memberikan pencerahan buat Bapak Ibu. Oke, kita akan mulai. Dari topik pertama yang akan saya bahas, di mana network marketing adalah termasuk 5 profesi termahal, Bapak Ibu ya. Banyak orang yang mungkin gengsi dengan network marketing atau disebut MLM ya. Ketika ditanya orang bisnis apa sekarang atau kerjain apa, mungkin dari kita gengsi begitu ya, nggak ngerjain apa-apa, kita lagi bisnis iseng-iseng aja gitu ya, atau ini kita lagi coba sesuatu, ini bisnis kecil-kecilan begitu ya. Nah, banyak kita ibaratnya tidak percaya diri dengan namanya network marketing ya. Jadi di sini yang saya mau tekankan di sini adalah salah satu bisnis yang bergengsi ya bagi Bapak Ibu ya, di mana masuk ke mata najwa ya menurut surveinya daripada masyarakat Indonesia. Jadi yang nomor 1 masuk di distributor MLM ya, distributor MLM masuk peringkat yang pertama sebagai network marketing atau profesi termahal yang banyak menghasilkan orang-orang kaya baru. Nomor 2 adalah artis ya, 3 agen asuransi, 4 konsultan manajemen ya, 5 ada pengacara ya. Masih eksis semua ya di dunia bisnis dan pandemi sekarang ini ya. Mungkin artis sama 4 dan 5 ini yang agak sedikit menurunnya waktu ketika pandemi kemarin, tetapi nomor 1 dan nomor 3 di kala pandemi itu termasuk profesi yang banyak dicari orang ya. Orang takut sakit, orang mau sehat, orang mau bisnis yang nggak repot, mereka banyak yang di PHK, mereka yang banyak dirumahkan begitu ya. Mereka mencari bisnis, tapi untuk memulai bisnis mereka tidak memiliki modal yang besar. Oleh karena itu mereka melirik network marketing sebagai salah satu ya untuk profesi untuk mereka mendapatkan penghasilan ya. Jadi kita cukup berbangga distributor MLM termasuk diakui di dunia bisnis ya, di dunia Indonesia dan internasional bahkan. Oke. Kita lanjut kepada 3 sistem membangun aset Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin belum pernah dengar istilah ini atau belum pernah ngerti ya, belum pernah belajar. Di sini kita mau belajar dan sharing pada malam hari ini, ternyata ada 3 sistem membangun aset. Yang pertama, perusahaan bersistem atau konglomerasi. Bapak Ibu dengan modal besar ya bikin namanya perusahaan atau pabrik ya. Nah, di situ Bapak punya uang banyak begitu ya, beli tanah, bangun pabrik, beli lahan, ya lalu beli mesin dan lain-lain. Nah, itu modalnya besar. Lalu juga ada namanya perusahaan waralaba, franchise ya, dan yang terakhir adalah network marketing atau yang dikenal dengan nama personal franchise. Yang menjadi kelebihan konglomerasi waralaba dan personal franchise, kita lihat tabel di bawah ini ya. Nah, di sini dengan modal yang besar, Bapak punya resiko yang besar juga, namanya pabrik ya. Itu investasinya banyak begitu ya, ada karyawan, bisa tempat tertentu ya, tempatnya juga butuh besar ya, tempatnya juga tertentu, terbatas ya. Waktu balik modalnya apakah sebentar? Enggak cukup sebentar ya kalau namanya bangun pabrik. Kalian harus spesifik. Jadi Bapak Ibu sudah harus punya linknya, Bapak Ibu sudah punya kenalan, sudah punya relasinya, atau sudah punya link di mana beli barangnya dan buang barangnya, itu harus spesifik. Yang kedua, waralaba yang terkenal franchise yang banyak membunuh raksasa-raksasa ya. Supermarket besar banyak yang mati di tangan waralaba atau toko-toko franchise yang mewabah di kota-kota, di daerah-daerah, di desa-desa sekalipun ya, itu ada ya. Dan itu modalnya juga tetap besar. Bapak Ibu beli namanya aja itu ratusan juta. Ya, resikonya juga besar. Tempatnya juga terbatas karena harus berbentuk ruko atau berbentuk tempat tertentu dan itu harus strategis. Waktu balik modalnya juga lama. Tetapi keahlian atau yang menang di sini adalah punya sistem. Mereka jadi di toko-toko waralaba itu kita tidak pernah melihat pemiliknya ada di sana ya. Jadi selalu karyawan aja yang ada di sana. Nah, itu mereka cuma bagi hasil aja. Bosnya tahu duduk manis bagi hasil ya. Nah, di sini yang kita tawarkan personal franchise dengan modal kecil,
resiko kecil, tempatnya fleksibel, ya Bapak Ibu mau dari rumah, main cuma dari handphone atau dari dunia online, itu bisa Bapak Ibu lakukan. Waktu balik modalnya cepat. Ya, kalau ditanya Pak buka pabrik balik modalnya harus bagaimana syaratnya? Harus apa syaratnya? Mereka bingung, yang nggak bisa jawabnya. Nah, kalau personal franchise yang di Magic Life yang Bapak Ibu kita tawarkan yang sedang berbisnis di sini, ya Pak mau balik modalnya bagaimana caranya? Gampang Pak, simple. Ya, 2 kiri, 2 kanan Bapak sudah balik modal. Ya, jadi di sini yang kita bilang kecepatan waktu untuk balik modalnya itu terlebih dahulu dalam waktu dalam berbisnis. Ketika Bapak Ibu diajak berbisnis, pasti yang Bapak Ibu tanya produknya apa. Yang kedua, berapa lama balik modalnya. Nah, di sini ada kepastian. 2 orang kiri, 2 orang kanan yang Bapak rekrut, Bapak sudah balik modal loh. Oh iya? Terus sisanya Pak, kalau 2 kiri kanan saya jalan, itu bonus Bapak. Kelebihannya, itu keuntungannya. Ya, sama di sini ada sistemnya. Ya, Bapak Ibu tinggal input, udah ada yang kirim barang dari perusahaan. Ya, produk-produknya sudah disediakan. Ya, lalu Bapak Ibu nggak ke ekspedisi untuk repot-repot kirim. Ya, ini namanya sudah ada sistem. Ya, jadi ini kelebihan daripada personal franchise, dan Bapak Ibu bisa bangun dunia loh, bukan cuma di Indonesia ya. Ini hebatnya. Kita belajar lebih lanjut lagi daripada benefit personal franchise. Yang pertama, berhak mendapatkan website resmi sebagai virtual office untuk memonitor perkembangan bisnis Bapak Ibu. Ya, di situ kelihatan jaringannya, di situ kelihatan bonusnya ya. Di situ kelihatan resmi, pokoknya apapun yang Bapak Ibu mau cari, mau lihat di website resmi ini ada semua. Oke, yang kedua, berhak mendapatkan penghasilan atau bonus pengembangan yang sudah ditetapkan perusahaan. Ketiga, berhak membuka cabang bisnis di daerah, di kota dan negara sekalipun ya. Jadi seperti ada Ibu Julian yang hadir pada malam hari ini, beliau ada di Eropa ya, dan ada Pak Jordan ada di Surabaya ya, mungkin sedang di Solo saat ini, mau ngembangin di Solo saat ini ya, bersama dengan Pak Yunus ya. Nah, juga ada, maaf sebentar. Ya, berhak membuka cabang bisnis daerah tadi sudah ya. Lalu berhak melakukan promosi melalui media massa online, elektronik dan lain-lain. Oke, berhak mengikuti pelatihan yang diadakan oleh perusahaan dan support system Bapak Ibu. Berhak mewariskan usaha hanya kepada ahli waris yang terdaftar. Ya, yang terakhir, berhak memiliki lebih dari satu usaha. Ya, nah ini yang menjadi kelebihan daripada personal franchise Bapak Ibu, nggak perlu ribet-ribet ya. Ya, lalu Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, Bapak Ibu mempunyai aset yang berbeda dengan bisnis-bisnis lainnya. Ya, di sini Bapak Ibu lihat ada gambar manusia-manusia yang tersebar ke seluruh tempat, daerah dan negara. Ya, anggap Bapak Ibu punya waktu 3 jam kerja sehari, atau seorang ibu rumah tangga dibatasin kerja atau berbisnis sama suaminya 3 jam per hari. Ya, Bapak Ibu punya 3 jam saja. Ingat ya. Nah, Bapak Ibu apa yang dilakukan? Nah, Bapak Ibu mencari tim kerja. Ya, memiliki tim kerja, mencari tim kerja awalnya. Ya, Bapak Ibu dimulai dari 3 orang. Ya, Anda mempunyai 9 jam kerja per hari. Ya, ingat ya, dari 3 jam aja yang Ibu Bapak milikin, terbatas sekali. Mulai dari 3 orang, Bapak sudah punya 9 jam per hari. 7 orang Anda sudah punya 21 jam. Ya, 15 orang Anda sudah punya 45 jam. 50 orang di tim Anda sudah punya 150 jam per hari. Ya, aset Anda ini bisa tersebar di berbagai tempat. Jadi makin banyak orang di organisasi bisnis Bapak Ibu, makin besar jam kerja bisnis Bapak Ibu. Ya, maksudnya makin banyak orang yang kerja di bisnisnya Bapak Ibu. Ya, begitu juga dengan penghasilan Bapak Ibu. Ya, makin besar orang yang banyak bekerja di jaringan Bapak Ibu, makin besar pula penghasilan kita. Ya, John Paul Getty katakan lebih baik mendapatkan 1% dari usaha 100 orang daripada mendapatkan 100% dari usaha saya sendiri. Dalam arti kata gini, Bapak Ibu mungkin jago jualan, seorang diri bisa menjual 1000 produk. Ya, tapi pertanyaannya, satu hari bisa sakit nggak? Bisa. Satu hari bisa males? Bisa. Satu hari bisa alasan, Pak? Bisa. Bisa banyak urusan? Bisa. Pada saat Bapak Ibu nggak jualan, berapa omset hari itu? 0. Ya, nah itu yang menjadi kelemahan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kerja sendirian, itu lemahnya di situ. Kekurangannya di sana. Tetapi Anda ketika punya 50 orang, bayangin 150 jam. Ya, yang bekerja bersama-sama dengan Anda. 50 orang ini yang bekerja bersama-sama dengan Anda, memberikan omset buat bisnis Bapak Ibu. Nah, ini bisnis yang kita tawarkan buat Bapak Ibu ya. Oke,
Kita di sini bekerja sama dengan 2 perusahaan. Yang pertama namanya Magic Life. Sorry ya. Di sini menyediakan kantor, karyawan, produk, izin pengiriman. Ya, di sini Bapak Ibu ada tim bisnis. Ya, ini Bapak Ibu bersama dengan tim. Ya, lalu ada support system yang kita bangun dengan nama Eagle Amazing 101. Ya, kita mulai dari hal-hal sederhana, kita memberikan pelatihan, seminar, sistem kerja, alat bantu, dan lain-lain. Ya, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kemajuan tim Bapak Ibu atau bisnis Bapak Ibu semuanya ke depannya. Ya, kenapa Magic Life pilihannya waktu Bapak memilih pada saat Anda berbisnis di Magic Life, Bapak Ibu harus tahu. Ya, Bapak Ibu berbisnis di satu perusahaan harus tahu alasannya, harus tahu tujuannya, ya, harus tahu juga kenapa saya berbisnis di Magic Life. Yang pertama dalam segi perusahaan revolusioner dan update. Ya. Dalam arti kata perusahaan Magic Life ini sudah masuk ke tahun 8, Bapak Ibu ya, dan berbasis internasional. Jadi sudah tidak perlu diragukan. Selama 8 tahun tidak pernah merubah marketing plan. Ya. Magic Life mempunyai pabrik sendiri. Ya. Magic Life juga berbasis internasional. Jadi kita cukup berbangga, bukan perusahaan yang lokal. Dan kita bukan baru. Produk kita sudah launching, sudah luncur di tahun 2004. Ya. Nah, itu sudah beredar, sudah diakui. Jadi bukan produk baru yang masih diuji coba atau masih dicari tahu dulu seperti apa, ya rasanya seperti apa dan berapa tahun ke depan seperti apa. Ya, tapi kita sudah lama sekali jadi tidak perlu takut lagi. Ya, produksi sesuai tren, kesehatan dan kecantikan. Ya, berkualitas tinggi, harga kompetitif. Ya, bisnis yang tidak pernah mati dari zaman kakek nenek moyang kita, Bapak Ibu ya, itu adalah bisnis kesehatan dan kecantikan. Ya, ini yang boleh Bapak Ibu survei dimanapun. Ya, lalu kualitas tinggi. Kalau cuma kesehatan dan kecantikan banyak yang murah meriah, ternyata banyak kimia dan pakai kimia juga percuma. Ya, tetapi kita berkualitas tinggi karena kita less of kimia. Ya, kita punya mesin sendiri. Ya, dan semuanya juga ada sertifikat amannya, ya baik internasional maupun lokalnya. Rencana kompensasi atau bisnisnya terkini, transparan dan rasional. Itu semua kita gambarkan, kita jelaskan secara detail begitu ya, dan ini terkini. Kenapa? Kita mendapatkan penghargaan terbaik secara internasional ya, terbaik se-Asia karena baru masuk Asia Magic Life ini. Secara waktu timing tepat sekali. Ya, baik kesehatan, banyak orang takut mati, banyak orang juga takut ke rumah sakit. Ya, sehingga orang memilih, oh saya mau sehat ala suplemen aja deh Pak. Ya, tapi kalau suplemennya juga banyak kimia, pemanis, pengawet, sama aja Bapak Ibu ya. Jadi tetap ya, lalu bisnisnya ini bisa dikerjakan dari rumah ya. Anda punya bisnis internasional, lu ngajak orang dengan keren begitu ya. Support system juga teruji, adil dan simpel. Kita buat sesimpel mungkin buat support system ini untuk Bapak Ibu menjalankannya dengan mudah bersama dengan timnya ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan setelah Bapak Ibu join? Pertanyaannya. Nah, banyak orang bingung nih. Ya, yang pertama, pastikan konsumsi produk secara kontinu dan menjadi pemakai produk 100%. Kenapa? Karena ini penting. Bapak Ibu ketika ditanya orang, Bapak Ibu promosi ke teman-teman, ditanya Naturini itu warnanya apa ya? Rasanya apa ya? Nah, banyak orang yang ngasal tuh, warnanya biru begitu ya. Oh, rasanya duren begitu ya. Nah, pas mereka minum, kok rasanya bukan duren, Pak, ini apel, Pak. Ya warna hijau, jadi kita ketahuan sekali belum minum, malu ya sama prospek-prospek Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita pastikan. Kalau Bapak Ibu juga adalah konsumsi ya dan minum, pemakai 100% ya. Lalu yang langkah berikutnya segera penuhi satu cycle, saya namakan. Satu cycle itu apa? Dengan mengajak 2 orang di kiri dan 2 orang di kanan, yaitu titik balik modal Anda, BEP ya, namanya titik balik modal. Untuk memenuhi satu cycle, Anda harus melakukan yang pertama, buat daftar nama 1-100 orang. Ya, yang kedua, buat skala prioritas calon prospek Anda. 3, hubungin upline atau mentor untuk atur jadwal dengan calon prospek Anda, baik lewat telepon, ya, Zoom, dan ketemu langsung secara offline. Ya, jadi banyak juga yang saya bantu secara telepon, ya, juga Zoom pada malam hari ini, atau juga Selasa dan Kamis, ya, dan hari-hari lainnya, Bapak Ibu bisa undang mereka. Ya, jadi banyak caranya. Ya, secara offline buat janji dulu ketemu kapan waktu yang tepat antara upline dan calon prospek Anda ya. Yang keempat, belajar presentasi sendiri ya, closing dan follow up daripada targetnya ketika Anda menjalankan satu bisnis ya. Ini langkah-langkah yang sederhana yang Bapak Ibu bisa memulai ya. Kita lanjut dari nomor pertama ya, itu bagaimana membuat daftar nama. Oke, tulis daftar nama orang dengan kriteria 1, tidak bermasalah dengan keuangan.
Ya, jadi jangan Bapak Ibu mengundang yang udah otomatis dia lagi kesulitan keuangan ataupun mungkin dia pas lagi bangkrut gitu ya, kecuali Bapak Ibu memang niat untuk membantu mereka. Pak, saya mau modalin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya link bagus ya, bekas orang kaya dulunya ya, bangkrut ya, tapi linknya bagus. Nah, itu Bapak punya niat untuk bantunya, untuk membantu keuangannya, boleh berikan bisnisnya, cerita ya. Tapi kalau udah nggak ada keuangan, udah nggak mau niat bisnis ya, itu dibilang hidup 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 enggak, mati juga enggak begitu ya. Udah segan-segan hidupnya begitu ya, nggak tahu mau berbuat apa dan tidak mau usaha untuk berbuat apa. Nah, itu jangan ditawarkan orang yang tipikal seperti itu. Yang kedua, suka berbisnis atau usaha. Ya, dia punya uang, sudah punya uang, suka bisnis lagi ya, atau suka usaha. Wah, ini udah lebih mantap lagi. Yang ketiga, misalnya mereka juga punya problem penyakit atau problem kesehatan. Ya, misalnya mungkin stroke, ya, apa namanya, ada problem jantung, ada problem di kepala atau di kaki atau di badannya begitu ya. Nah, itu Bapak Ibu boleh sarankan juga ya. Dan keempat, percaya penuh kepada Anda ya. Jangan Bapak Ibu orang yang nggak percaya kepada Bapak Ibu ditawarin begitu ya. Nah, otomatis Anda akan susah payah untuk mengclosingkan mereka. Yang kelima, konsumtif atau suka belanja. Bapak Ibu ngelihat ya, kalau depan rumahnya tetangga, wah nenteng mulu nih ya. Setiap hari pasti pulang nenteng, setiap hari pasti pulang nenteng. Itu disebut orang konsumtif atau suka belanja. Yang keenam, orang yang simple, ramah, suka bergaul, ya, suka negur kita, ya, orangnya ramah, ya, banyak temennya, ya itu ciri-ciri orang yang cepat sukses atau bisa sukses. Yang ketujuh, mudah dihubungin teleponnya, ya, jangan ketika WA balasnya bisa 2 minggu, ya, ataupun di telepon nanti apa namanya nggak diangkat, ya nanti balas lagi kira-kira besoknya atau lusa, wah susah ya berhubungan atau berbisnis dengan orang tipikal seperti ini. Nah, ini menjadi ciri-ciri. Ya, kalau wah kayaknya saya juga dulu begitu, Pak. Nah, kita sendiri mulai berubah. Ya, jadi kita juga bagaimana menjadi orang-orang yang dengan kriteria ini kita menjadi target juga buat orang lain ya, karena Bapak Ibu juga adalah wah tipikalnya seperti ini ya. Mereka yang cari Bapak Ibu, mereka kejar Bapak Ibu, tapi bisnis mereka kurang berbobot, bisnis mereka kurang bagus, mereka tapi yang ngundang kita banyak loh ya, seperti itu, seperti saya, Pak Jordan ya, mereka mau ngajak kita ya, tapi mereka lihat waktu dibandingkan bisnis mereka nggak oke. Akhirnya ketika mereka ngundang kita, karena kita punya ciri-ciri seperti ini, mereka pede nih, kita bagus nih kalau jalanin ya. Kita diundang, kita dipresentasi ya, ternyata nggak bagus, nggak qualified menurut kita. Kita yang balik presentasi ke mereka, malah mereka yang ikut kita, Pak. Ya, akhirnya mereka yang ikut kita itu kemudahan buat Bapak Ibu juga dengan memiliki kriteria seperti ini di dalam hidup Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini ada dikenal dengan nama hukum Pareto ya, atau hukum rata-rata. Berbicara tentang daftar nama tidak lepas dari hukum Pareto ya. Dari seorang yang bernama Joseph M. Juran menjelaskan bahwa 80% usaha yang kita lakukan mendapatkan hasil hanya 20% saja. Ya, jadi untuk kita mau di bisnis ini, kita mau join closing contoh 2 orang per hari. Berarti Bapak Ibu perlu mengundang minimum 8 sampai 10 orang, Pak, ke dalam Zoom bisnis setiap Selasa dan Kamis. Ya, misalnya ada Zoom bisnis itu kan ya setiap Selasa dan Kamis, Bapak pengen join 2 orang. Nah, itu minimum undang orangnya 8 atau 10 orang yang ikut Zoom. Jangan undang 1, Pak. Saya mau closing 2, Pak. Yang Bapak undang berapa? 1, Pak. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin, Pak. Yang Bapak undang aja 1, mau closing 2, gimana ceritanya? Ya. Nah, kalau 1 diundang, Pak, 1 tengah jalan dia habis pulsa, habis baterai, ya, Bapak sudah kehilangan pengharapan. Waduh, nggak ada yang closing, ya. Nah, tapi Bapak undang 10 orang, 15 orang, 20 orang, ya, itu akan ada kemungkinan untuk closing 2 orang per harinya. Ya. Nah, di situ Bapak juga bisa atur secara Zoom maupun untuk ketemu, ya, setiap harinya sama, atau buat meeting, ya, yang bisa memainkan peranan kehadiran banyak orang. Ya, semakin banyak yang kita undang hadir mengikuti acara, semakin besar juga presentasi tingkat closing kita. Ya, ini ingat hukum Pareto ini, Bapak Ibu, ya, ketika buat daftar nama atau mengundang orang. Semakin banyak grup menduplikasikan hal yang sama, semakin cepat pula tingkat peledakan jumlah manusia dalam organisasi Bapak Ibu. Ya, dampaknya pasti kepada bonus yang kita buat, ya, semakin besar jumlahnya, ya, karena terjadi efek bola salju atau duplikasi manusia yang tidak bisa dihentikan lagi. Ya, kalau 1 orang berhenti, Pak, habis. Ya, 100 orang berhenti 1, 2 orang, masih ada 99, 98 orang. Ya, Bapak punya 500 orang,
separuhnya kena flu, Pak, ya, kena pandemi masih ada 250 orang. 1.000 orang, Pak, kena pandemi masih ada 500 orang, ya. Sampai ribuan orang, puluhan ribu orang, ya, ratusan ribu orang sampai jutaan orang, Bapak bisa bayangkan. Ya, itu namanya efek bola salju atau duplikasi manusia yang dimana bisnis Bapak Ibu itu sudah tidak bisa di stop lagi, ya, karena saking banyaknya manusia yang bergerak, ya. Jadi lebih banyak yang bergeraknya nantinya daripada yang stop atau yang berhenti, karena ini jumlah efek bola salju yang tidak bisa di stop ini yang perlu dipikirkan daripada bisnis network marketing. Hal-hal seperti ini hebatnya, ya, ketika angkanya sudah masuk di angka ratusan, ribuan, ya, itu sudah akan terjadi namanya bola salju gulungan. Oke, kita next ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sedikit tips ya. Bapak Ibu mau upgrade manager atau mobile secara free nggak? Ya, kita berbicara target nih, target dulu ya. Karena setiap orang penting kita berbicara target. Kalau nggak punya target, Bapak Ibu sama seperti orang yang nggak tahu hidupnya itu mau ngapain, bangun tidur. Ya, tapi ketika dia punya target, dia bangun kerja, bangun tidur, dia seperti kerja di karyawan ya. Mereka punya target. Misalnya karyawan seorang kantor, seorang marketing, dia harus mengclosingkan misalnya 100 orang setiap bulannya. Ya, nah itu adalah target yang mereka harus kejar. Ya, dan bicara target itu berbicara setiap bulan, Bapak Ibu. Yang nggak bisa ditawar. Ya, Bapak Ibu bulan ini sudah mencapai 100, bulan depan 100 lagi, Pak. Bulan depan selalu 0. Ya. Seperti kita diisi bahan bakar, ya. Dimulai dari 0 ya, Pak. Selalu seperti itu. Ya. Kalau di bisnis ini yang menjadi kemudahan, Bapak Ibu tidak memulai semuanya dari 0. Ya. Ini yang hebatnya. Bapak Ibu mau jadi manajer atau mobile pun tidak memulai dari 0. Tapi Bapak Ibu kita berbicara selisih. Kita perhitungan contoh 300 PV. Kita main PV ya. VIP 50 PV, manajer 300 PV, mobile 1000 PV. Ya, ini kunci dasarnya Bapak Ibu harus ingat baik-baik. Ketika Bapak Ibu masuk VIP kemarin punya PV adalah 50. Untuk menjadi manajer butuh 300 PV. Berarti kurang 250 PV. Ya, 250 dibagi 56 PV Bapak Ibu, ini satu box Zellner senilai 56 PV. Ya, jadi kurang lebih Bapak Ibu butuh 4,4 box. Ya kan nggak mungkin boxnya dijual atau dipotong, begitu ya. Dengan potongan, Pak, boxnya saya potong ya Pak, karena target saya cuma 4,4, bukan ya. Jadi Bapak Ibu punya target adalah 5 box untuk menjadi seorang manajer. Nah, manajer ini Bapak Ibu kita namanya butuh pelanggan atau pembeli ya. Nah, pelanggan ini atau pembeli Bapak Ibu punya target 5 orang dalam 1 bulan. Kalau Bapak Ibu pengen manajernya secara gratis, ya. Atau kita bicara ini mobile, 1.000 dikurangi 50, 950. Ya, dibagi 56, 16,9, kurang lebih 17 box Zellner. Ya, jadi Bapak Ibu butuh 17 pelanggan nih, atau 17 orang pembeli, ya, yang membeli satu box di dalam bisnis Bapak Ibu. Ya. Nah, berapa lama target untuk menjadi manajer atau mobile? Ini kembali kepada Bapak Ibu pribadi, ya. Kapan mau mulai bergerak, kapan mau mulai action-nya, ya, bukan kembali kepada orang lain, ini kembali kepada Bapak Ibu sendiri, ya. Ingat kembali Bapak Ibu hukum Pareto, ya. Kalau Bapak Ibu mau ada 5 pembeli, Bapak harus berapa orang yang harus di-share, ya, kurang lebih 500 orang, ya, atau minimum 100 orang, begitu ya, sampai 500 orang setiap bulannya. Bapak Ibu dijamin pasti akan punya 5 pelanggan atau 5 orang pembeli, ya, yang akan membeli satu box Zellner Bapak Ibu ini setiap setiap bulannya, jadi totalnya ada 5. Dijamin Bapak Ibu pasti manajer dalam 1 bulan, ya. Begitu juga dengan mobile, ya. Lalu dari mana Pak caranya Pak untuk kita memulainya? Ya ini Pak, kita mau bahas pada malam hari ini, ya. Training pertama yang how to start, yaitu dimulai dari namanya daftar nama. Kita membuat daftar nama, menggali daftar nama. Ya, ini yang pertama kali. Tujuannya Bapak Ibu membuat daftar nama, yaitu ya siapa orang yang Bapak Ibu mau ajak menggali aset lewat daftar nama. Jadi di bisnis network marketing, aset Bapak Ibu adalah orang, manusia. Kalau yang network marketing yang sebelah, yaitu toko atau tempat, ya itu waralaba, ya itu Bapak Ibu dengan modal besar, itu Bapak Ibu cari tempat, cari ruko. Kalau di sini Bapak Ibu namanya personal franchise, jadi aset Bapak Ibu adalah manusia, ya. Jadi menggali aset lewat daftar nama, mengetahui betapa besarnya aset bisnis yang kita miliki, ya. Dengan ditulis akan timbul rasa percaya diri, ya. Banyak orang ketika tidak tulis daftar nama dia lupa Pak,
padahal punya orang bagus ya. Saya juga pernah kecolongan ya, nggak ngelihat daftar nama, nggak ngelihat phone book saya, ya ternyata di phone book saya ada orang hebat, ya ada orang bagus yang saya tidak prospek ya. Saya nggak ingat sama beliau ya. Tetapi ketika beliau join Magic Life muncul ya, tampil bahkan pembicara, waduh ya saya menyesal, waduh ya itu teman saya kenapa join di orang lain ya, itu teman saya kok ada di sana begitu ya, udah join sama orang lain, waduh kita menyesal sekali ya. Nah tetapi dengan Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu akan tahu, wah banyak ya di daftar nama saya ternyata ada 1.000, ada 5.000, ada 10.000 ya. Lalu Bapak Ibu jadi pede ya, Bapak Ibu jadi bisa tahu siapa teman-teman hebat yang ada di daftar nama Bapak Ibu semua, bisa bekerja dengan sistematis ya, mengkualifikasi lebih efisien ya, memiliki dan kita ternyata setiap orang mempunyai kemampuan menulis 30 menit itu mencapai 100 daftar nama. Ya, Bapak Ibu bisa tes. Dalam waktu setengah jam, Bapak Ibu coba tulis daftar nama. Bapak Ibu bisa dapat 100 nama loh. Ya, itu hebatnya ya. Nah, kalau teman-teman ya punya 100 daftar nama, kalau 100 daftar nama ini juga bergerak, Bapak Ibu bisa bayangkan ada 10.000 orang jaringan baru di dalam bisnis Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana untuk caranya? Bapak Ibu bisa contohnya di sini ada saudara, ada teman, ada kenalan. Ya, bisa namanya ayah, teman ayah atau teman ibu, teman kakak atau teman adik ya, atau keponakan atau sepupu dan lain-lain. Ya, jadi ini namanya link referensi. Bapak Ibu bisa mencari dari ring 1. Ya, ring 1 itu yang disebut keluarga. Ya, lalu teman-teman sekolah, SD, SMP, kuliah, ya, teman kursus, teman di lingkungan, teman olahraga, temannya adik, teman kakak, teman ayah, teman ibu, teman gereja, teman anak, ya, teman sembayang dan lain-lain, Bapak Ibu ya, teman bermain dan lain-lain, ya. Kenalan siapapun yang memberikan kartu nama bisa dimasukkan dalam daftar nama kita, ya, dokter, misalnya pemilik apotek, Bapak Ibu belanja ya ke apotek bisa minta nomornya, pemilik salon ya, atau kenalan pada saat belanja di pasar, toko, swalayan dan lain-lain. Jadi di sini Bapak Ibu yang seperti saya bilang, kita sendiri harus masuk menjadi orang yang ada dalam kriteria, yaitu tadi orang yang mudah bergaul, ya, yang ramah, ya bisa berkenalan dengan siapapun. Ya nanti saya juga ajarin trik dan tipsnya untuk berkenalan dengan orang baru ya nanti di sesi berikutnya. Oke. Nah di sini keuntungan bekerja dengan daftar nama, Bapak Ibu tadi ya bisa ngelihat di sini ada namanya FAST ya, skala prioritas ya, financial, ambisius, supple, visible. Oke, jenis pertemuan ini ada 4 ya, one on one ini perjumpaan pertemuan orang satu dengan yang lain, meeting di rumah, bisa di kafe dan lain-lain. BOP, business opportunity presentasi ya, bisa ini offline dan online ya. Kalau BOS, business opportunity Zoom ya yang setiap setiap hari diadakan. Nah, ini nanti ada namanya skala prioritas 1 sampai 3. Di atas rata-rata setara dengan Anda, di bawah Anda ya. Nah, ini skala prioritasnya 4 sampai 6 kurang potensial, ini kita kasih angkanya. Bapak Ibu cara buatnya gimana? Ya nanti saya ajarin ya. Diingat dulu atau dicatat atau difoto angka ini atau kolom ini ya. 4 sampai 6 kurang potensial, gunakan untuk latihan presentasi. Kalau nanti nilainya 7 sampai 9, Anda latihan presentasi dengan benar. Ya 10 sampai 12, ini adalah orang yang potensial. Presentasi bersama upline Bapak Ibu atau mentor Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada nilainya nanti ya. Nah, tuliskan 100 daftar nama Anda mulai dari sekarang juga, mulai malam ini ya, mulai persiapkan. Nah, contohnya seperti ini, ingat angka 1, 2, 3 ya, 3 di atas rata-rata, 2 setara dengan kita, 1 di bawah Anda ya. Nah, kita akan lihat keluar nilainya seperti ini Bapak Ibu. Ya, di sini ada contohnya, nomor, nama, nomor telepon, kepribadian, pekerjaan ya, tanggal dihubungin, tanggal presentasi, tanggal follow up dan hasilnya. Ya, jadi tulis namanya di sini ya, Bapak Ibu tulis nama, nomor HP-nya, lalu FAST tadi yang saya bilang ya. Finansialnya bagaimana? Oke, dicentrang atau dikasih angka ya. Nah, ini ambisius orangnya, kasih angka. Ya, supel dikasih angka ya. Teachable yang T-nya dikasih angka, ya skala prioritasnya berapa? Yang tadi 1 sampai 3. Ya, nanti totalnya akan muncul nih di bawah daripada hasil-hasilnya ini yang Bapak Ibu tulis semua. Nah, angka yang paling besar itulah yang Bapak Ibu prospek duluan. Ya, yang nilainya paling tinggi, orang yang nilainya paling tinggi itulah yang Bapak Ibu hubungi duluan. Minta janji dengan beliau, minta janji dengan upline Bapak Ibu. Itu orang penting dan orang prioritas Bapak Ibu semua. Ya, ini caranya ya. Nanti Bapak Ibu bisa kasih tanggal dihubunginya kapan, Bapak Ibu ketemuannya bagaimana nih?
tatap muka one on one ya misalnya, atau home meeting, atau diundang ke BOP atau bos Zoom ya. Nah, itu nanti follow up hasilnya bagaimana. Bapak Ibu sudah tuliskan, Bapak Ibu bisa follow up juga bagaimana hasilnya. Oke. Nah, prinsip dasar daripada Anda belajar yaitu kosongkan gelas Anda terlebih dahulu supaya dapat diisi dengan banyak ilmu dan pengetahuan ya, supaya kita bisa pintar sampai mahir dan bisa mandiri melakukan bisnis ini. Prinsip sukses ya, belajar mencontek dari orang yang sudah berhasil dan yang sudah terbukti sukses membangun bisnis ini dan yang sudah menikmati asetnya. Ya, ini prinsip dasarnya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa, wah saya dulu leader hebat, saya dulu punya pengalaman, ya dulu Pak. Sekarang, nah itu ya. Jadi ketika Anda, oke Pak, saya mau kosongkan gelas saya ya, supaya saya banyak ilmu, saya diisi lagi Pak supaya pintar ya, karena setiap bisnis dimulai dari nol ya, sama seperti saya punya pengalaman lebih dari 20 tahun pun masuk ke bisnis yang ini saya tetap belajar Pak dari nol ya. Jadi setelah tahu caranya memulai ya dan segala sesuatunya saya juga diajarin ya, saya juga ditemanin begitu ya. Jadi semua memulai dari nol ya sampai Bapak Ibu sukses mandiri dan Bapak Ibu yang bisa menikmati hasilnya secara langsung. Oke. Masa depan adalah milik bagi mereka yang sudah menyiapkannya hari ini. Oke. Sekian dari saya, salam sehat selalu, sukses buat Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC.